Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Saya Pastor Daud Timotius Tampubolon, saya rindu sekali untuk membagikan renungan firman buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara menghidupinya serta melakukannya, maka ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Saya percaya saudaraku. Itu sebabnya Tuhan suruh saya untuk merekod video ini dan menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini saudaraku, ada baiknya kita berdoa dulu agar hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita serta batin kita sepakat untuk menerima dan menghidupi firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini. Kalau kami boleh sama-sama Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang akan terjadi dalam hidup kami, itu semuanya adalah karena berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, urapi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sedang akan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang ada di media sosial YouTube. Tuhan, kuduskan mereka, lindungi dan berkati, dan jauhkan daripada mereka Tuhan segala sesuatu, sakit penyakit, kemalangan, dan juga gangguan-gangguan apapun. Begitu juga buat hamba-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan hamba-Mu, biarlah mulut dan bibir serta hatiku semuanya Tuhan menjadi sarana untuk menyampaikan berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara terambil di Roma pasal 12 ayat 21. Nah, kalau saudara ada Alkitab di dekat saudara, boleh ambil, dan kalau saudara tidak punya, dengarkan saja dan simak baik-baik firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat saudara Roma 12 ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita agar kita hidup berkemenangan. Ya, firman Tuhan ini mengatakan agar kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Itu artinya, itu bukan berarti kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus lebih hebat lagi kejahatannya. Kita harus kalahkan kejahatan sebelumnya dengan kejahatan yang kita buat. Salah, saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini jelas mengatakan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kenapa firman Tuhan ini Bapa berikan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita? Kenyataannya saudaraku, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, apakah kita disakiti, mungkin kita pernah dipukul orang, atau kita pernah dimaki-maki orang, atau juga kita pernah dibully orang, bahkan juga pernah dirugikan, ditipu, ya, dicuri barang-barang kita, saudaraku. Kita tahu orang itu. Tapi firman Tuhan meminta kita untuk lebih lagi dari perbuatannya, yaitu kita harus dapat melakukan sesuatu yang baik. Kita kalahkan sesuatu yang jahat yang dilakukan orang itu dan kita balas dengan kebaikan, saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Dan kebanyakan kita, saudaraku, ketika kita sudah disakiti, kita sudah dikecewakan, ya, kita sudah pernah ditipu, kita pernah dicuri barang-barang kita, saudaraku, uang kita dibawa kabur. Dan kalau kita
ketemu sama orang itu, kita marahnya bukan main. Bahkan kita bertekad untuk tidak mau bertemu dengan orang itu lagi. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen nggak sanggup melakukan ini. Bukan nggak bisa, tapi nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup, saudaraku? Nah, firman Tuhan ini menyuruh kita untuk janganlah kita mau kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Nah, itu artinya bahwa di hadapan Bapa sebenarnya kita sanggup melakukannya. Kita sanggup mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Hanya saja ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa dan tidak dapat melakukannya. Nah, saudaraku, saya teringat dengan satu kegiatan ya, satu peristiwa. Ini yang simpel-simpel saja, saudara. Ketika saya sedang mengajari anak saya, ketika saya sedang mengajarkan anak saya berjalan, ya, ketika itu umur ya 7 bulan, 8 bulan, saudaraku. Di suatu pagi saya bawa dia ke lapangan bola voli ya di pagi hari, dan ketika matahari begitu bagusnya, saudaraku, anak saya ini saya dirikan di tengah lapang. Nah, ketika itu dia waktu mulai berdiri dan saya ajak untuk berjalan melangkah mendapatkan saya, dia berdiri saja sedang goyang-goyang, saudaraku, ya. Dia takut untuk melangkahkan kakinya, kemudian dia jatuh terduduk lagi karena mungkin belum stabil, saudaraku. Lalu saya angkat lagi dia, kemudian saya berdirikan lagi, lalu saya suruh dia untuk datang kepada saya, bapaknya. Nah, saudaraku, menurut pemikiran anak ini bahwa dia sebenarnya belum bisa berjalan, tetapi menurut kacamata bapaknya, anak ini harus mau belajar. Dan bapaknya ini percaya suatu saat dan suatu ketika anak ini pasti akan berjalan. Nah, itu sebabnya setiap pagi saya melatih anak ini untuk belajar berjalan. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kemudian anak ini bisa berjalan. Bahkan perlahan-lahan dia sudah mulai bisa berlari, mengalahkan rasa takutnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya kenapa kita tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena ada rasa sesuatu di dalam hati kita, saudaraku, ya. Ada sesuatu, dan itu bisa dikatakan penghalang, dan penghalang itu adalah berhala. Nah, berhala itu sebenarnya tidak hanya berupa benda seperti patung-patung, ya. Kemudian ada sesuatu yang disakralkan, bahkan rumah saudara dan juga mobil saudara, bahkan anak-anak saudara yang mungkin begitu cantik dan ganteng serta pintarnya di hadapan saudara, sehingga saudara mulai memuji-muji dan juga menyanjung mereka, dan itu juga bisa dikatakan menjadi sebuah berhala. Tetapi ada berhala lain yang ada di dalam hidup kita dan dia tidak kelihatan. Nah, berhala itu muncul ketika saudara mengalami sesuatu, ya. Contoh, saudara pernah mengalami kesusahan dan saudara melihat ada orang kaya mungkin tidak mau mengerti kepada hidup saudara, dan akhirnya saudara mulai berpikir nanti suatu hari atau suatu kala kalau saya kaya, saya akan juga akan menunjukkan gitu ya, seperti ada yang namanya iri, kemudian cemburu, ya itu juga berhala, saudara. Sakit hati, dendam, marah, dengki, itu semuanya berhala, saudaraku. Jadi kalau kita masih memiliki itu, ada rasa iri, tentu kita akan sulit untuk melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, saudaraku. Apalagi kalau ada kecewa, roh kecewa dan sakit hati, itu tidak akan mungkin kita bisa berbuat sesuatu yang baik kepada orang yang pernah menyakiti kita, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya Roma 12 ayat 21 ini meminta kita untuk belajar agar kita mahir, saudaraku. Saya percaya apa yang dikatakan Bapa di surga lewat firman-Nya ini, dia tahu bahwa anak-anak kerajaan Allah itu pasti mampu, saudaraku. Pasti mampu.
Karena dengan demikian sebenarnya Bapa ingin memberkati kita, tapi kita terhalang dengan yang namanya berhala-berhala ini, saudaraku. Nah, kalau kita mundur satu ayat di ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini hidup untuk menjadi berkat, saudaraku. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Jadi sekalipun kita pernah mengalami yang namanya dikecewakan, kita pernah mengalami yang namanya ditipu, dan saya percaya saudaraku, semuanya itu sebenarnya untuk menguji kita, untuk membuat kita lebih cerdas lagi, saudaraku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan buka ada satu ayat, saudaraku, yang tertulis di kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26, saudaraku, ya. Ayat 25 dan 26 sebenarnya ayat 27 sampai 28 juga. Jadi 25, 26, 27, 28. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada saudara. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Nah, saudara-saudaraku, kita membutuhkan ayat 25 ini, itu pasti. Ya, jadi kalau kita masih menyimpan yang namanya sakit hati, kecewa, saudaraku, kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan ingin memakai kita untuk melayani Tuhan lewat kehidupan kita, tetapi ada berhala-berhala yang tersembunyi yang menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, lihat saudaraku, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kerendahan hati. Karena saya percaya ketika kita mau dikoreksi sama Tuhan, ketika kita mau diubah sama Tuhan, kita ditahirkan hati kita dikasih hati yang baru, maka saya percaya segala dendam, amarah, benci, iri hati, sakit hati, kecewa, cemburu, semuanya itu akan terlepas dari pikiran kita. Kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih diberkati daripada hari-hari yang dulu. Mungkin orang-orang yang pernah mengecewakan saudara masih berjumpa dengan saudara, dan lewat firman Tuhan ini saya mau katakan, mari belajar untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan ketika saudara memberikan makanan dan minuman bagi mereka ketika mereka lapar dan haus, firman Tuhan tadi di Roma tadi, saudaraku, mengatakan bahwa kita sedang menumpukan bara di atas kepala mereka. Dan dengan demikian mereka melihat bahwa benarlah kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sampai di sini dulu firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saudara, menerangi dan memberikan tuntunan kepada hidup saudara. Apa saja yang saudara sedang kerjakan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Baiklah saudaraku, izinkan saya berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saya akan memberkati dan saya akan berdoa dan memberkati saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan hamba sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka Tuhan yang mendengarkan firman-Mu lewat media sosial ini. Bapa, berkati dan kuduskan mereka Tuhan, seperti firman-Mu di kitab Yehezkiel 36 ini berkata Tuhan bahwa Engkau akan mentahirkan kami kembali dengan air yang jernih Tuhan, dan Engkau akan melepaskan kami dari berhala-berhala yang ada di dalam hidup kami. Benar Tuhan, apa yang seperti Alkitab katakan, bahwa tanpa kami sadari kami sedang menyimpan lama Tuhan kekecewaan, iri hati, cemburu, sakit hati, bahkan amarah Tuhan, mungkin karena kami pernah diperlakukan tidak semena-mena Bapa, namun itu tidak menjadi teladan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat tuntunan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bapa, berkati setiap orang-orang, bahkan saudaraku yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan,
Jadikan mereka menjadi sarana berkat bagi Tuhan untuk melayani Tuhan kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba mengucap syukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, demikian dulu. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.